pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya pagi ini? Harapan teacher selalu semua anak-anak teacher selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Pagi yang indah ini sebelum kita bernyanyi dan berdoa, teacher mengajak anak-anak teacher untuk tetap semangat supaya kita semangat di dalam bernyanyi dan berdoa dan juga semangat di dalam belajar. Oke, tepuk semangat. Are you ready? Yes. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say aha aha mang. Aha aha ngah. Aha aha. Semangat. Yes. Wow, hebat. Karena anak teacher sudah semangat, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. 1, 2, 3, ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa buat anak-anak kami, baik yang belajar di rumah maupun yang di sekolah. Tuhan senantiasa tambahkan semangat sukacita di dalam belajar, sehingga mereka dapat memperoleh hasil, yaitu menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang hebat, dan membanggakan keluarga dan Tuhan Allah. Engkau juga kiranya memberkati orang tua dari anak-anak kami, saudara dari anak-anak kami, bahkan guru-guru Visi Kudus dan staf yang ada. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk situasi dunia yang masih dilanda oleh adanya virus corona. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, musnahkanlah virus ini supaya kami tidak takut lagi, tidak khawatir lagi melakukan segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hore, anak teacher. Ya, sekarang teacher mau mengajak anak-anak teacher untuk kembali mengulangi ayat hafalannya, yaitu Amsal 3 ayat 7. Sama-sama kita mengucapkannya. Amsal 3 ayat 7, 1, 2, 3 ya. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hore! Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita supaya kita jangan menganggap diri kita bijak, menganggap diri kita berakal budi, menganggap diri kita paling hebat. Itu artinya kita menyombongkan diri. Tuhan tidak senang. Ya, melainkan kita harus rendah hati dan terlebih-lebih kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Oke, semangat melakukan firman Tuhan. Semangat teacher. Oke, sebelum belajar, teacher kembali mengajak anak-anak teacher untuk bernyanyi. Oke, stand up please. Ya, nyanyi lagu apa teacher? Lagunya teacher sambil bertanya bagaimana suasana hati dari anak-anak teacher ketika mau belajar hari ini. Apakah senang atau tidak senang? Oke? Ya, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita belajar. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Hore! Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Yes. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Hore! Kalau kau anak Tuhan, mari kita belajar.
Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Hore! Anak-anak teacher yang hebat-hebat, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Are you ready? Kamu siap? Siap, teacher. Siap untuk apa? Pastinya siap untuk belajar. Kalau sudah siap untuk belajar, teacher mempersilahkan anak teacher untuk sit down please. Silahkan duduk. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, ya. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, sekarang perhatikan papan tulis. Wow, perhatikan papan tulis ya. Hari ini hari apa? Teacher sudah tulis, pastinya semua tahu. Ya, hari ini adalah hari Senin. Ya, hari Senin. Senin bahasa Inggrisnya apa ya? Monday. Ya, hari ini adalah hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 3. Ternyata hari ini kita sudah masuk tanggal 3 dan bulan Mei. Bulan Mei itu sama dengan bulan 5. Harus tahu ya, teacher, tahunnya masih tahun 2021. Hari ini kita akan belajar tentang fenomena alam. Apa itu, teacher? Yaitu gejala alam siang dan malam. Kalau siang bahasa Inggrisnya apa? Pasti anak teacher sudah tahu ya. Siang bahasa Inggrisnya afternoon, malam night. Ya. Oke, jadi kalau kita mengucapkan kepada teman kita atau kepada orang tua kita selamat siang, ya bagaimana mengucapkannya? Good afternoon. Ya. Good afternoon, mother. Selamat siang, ibu, kepada teman kita. Contohnya anak teacher mau mengucapkan kepada siapa? Kepada baby. Good night, baby. Ya, kalau selamat malam. Oke, sekarang teacher mengajak teacher untuk belajar tentang gejala alam, yaitu siang dan malam. Siang dan malam. Oke. Siang dan malam. Siang dan malam. Teacher mau tanya, siapa yang menciptakan siang dan malam? Pasti sudah tahu jawabannya. Siapa anak teacher? Tuhan, teacher. Hebat, benar. Jawaban anak-anak teacher semuanya benar, yaitu yang menciptakan siang dan malam adalah Tuhan. Pada siang hari kita beraktivitas, sedangkan pada malam hari kita dapat beristirahat karena sudah capek. Ya, sudah capek, sudah lelah, sudah letih bekerja atau melakukan aktivitas anak teacher seperti belajar. Jadi, waktunya malam harus istirahat, tidur ya, supaya besoknya lagi melakukan aktivitas lagi. Oke. Jadi, anak teacher sudah tahu ya bahwa yang menciptakan siang dan malam adalah Tuhan. Ya, ini dia gambar matahari dan bumi. Ya, bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam? Sekarang kita kaitkan dengan pelajaran. Ya, proses terjadinya siang dan malam adalah ketika ada bagian bumi yang menghadap matahari. Ya, ini bagian bumi, ini kan bumi, ini matahari. Ya, bagian bumi, ini bagian bumi ya. Ya, yang lebih terang ini menghadap matahari. Disitulah terjadi siang ya. Ketika bagian bumi menghadap matahari, maka disitulah terjadinya siang. Tetapi ya, seperti yang di belakang ini ya. Tetapi saat bumi membelakangi matahari, maka terjadilah malam. Jadi ini siang karena bumi ini menghadap matahari, dan bumi yang membelakangi matahari malam. Terjadilah malam. Contohnya ya, di negara Amerika contohnya ya,
membelakangi matahari. Ya, sekarang ini membelakangi matahari. Ya, negara Indonesia justru menghadap matahari. Berarti di Amerika sedang terjadi malam, ya, karena membelakangi matahari. Sedangkan di Indonesia terjadi siang, ya. Begitu pula sebaliknya. Sudah tahu ya anak-anak teacher. Terjadinya siang malam adalah ketika bumi menghadap matahari maka siang. Ketika membelakangi maka malam. Seperti itu ya anak teacher. Ya, setiap harinya bumi yang kita pijak ini mengalami rotasi. Apa itu teacher rotasi? Rotasi itu adalah aktivitas atau kegiatan bumi yang berputar pada porosnya, ya, secara alami dan menyebabkan beberapa fenomena seperti terjadinya siang dan malam. Oke, sudah jelas ya anak-anak teacher. Supaya lebih gampang memahaminya, anak-anak teacher, kalau bumi menghadap matahari berarti siang. Kalau bumi membelakangi matahari berarti malam. Sudah mengerti? Pastinya sudah, ya. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menjadikan siang dan malam. Kalau selalu siang, tidak ada malam, pastinya kita akan terus bekerja dan bekerja. Begitu capeknya badan ini karena terus bekerja. Tetapi Tuhan maha baik, ya, maha tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan menjadikan siang dan malam. Ini juga tertulis di dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian di situ dituliskan bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan harus selalu bersyukur atas segala ciptaan Tuhan. Siap? Siap teacher. Oke. Kalau sudah siap, sekarang anak teacher siap juga membuka buku apa ya? Ya, pertama anak-anak teacher membuka buku Alam Semesta. Ya, buka buku Alam Semesta halaman 24. Ya, halaman 24. Di sini anak-anak teacher menggunting gambar yang ada di lembar peraga. Ya, lembar peraganya di mana? Di paling belakang. Ya, diambil dulu ini dia lembar peraganya. Kemudian digunting. Setelah digunting, nanti anak-anak teacher susun di sini atau tempelkan di halaman 24 secara pola gambar. Secara pola gambar ya. Oke, mengerti cara mengerjakannya? Ya, contohnya seperti ini ya. Ya, ini bicara akan ambil contohnya di sini ada gambar pelangi, bulan, planet, pelangi. Di samping bulan berarti gambar di samping pelangi berarti gambar bulan. Berarti nanti waktu mengguntingnya ikuti garis putus-putus. Oke, kalau sudah digunting, ya teacher berikan satu contoh ya. Ya, setelah selesai, ya pelangi bulan planet, pelangi bulan, ya seperti itu ya nak. Cara menempelkan pola gambar atau menyusun pola gambar. Oke, di sini bulan, kemudian nanti anak teacher tempel dengan rapi ya. Kemudian di dekat bulan atau di samping bulan gambar apa? Gambar planet. Gunting gambar planet. Oke, seperti itu terus mengerjakannya. Ya. Nah, sekarang tempelkan gambar dari planet.
anak teacher. Susah atau gampang tugasnya? Jadilah dia seperti ini. Ini namanya cara menyusun pola gambar. Pelangi, bulan, planet. Pelangi, bulan, dan planet. Nah, mengerjakan yang di bawahnya juga seperti itu. Masih ada kan sisanya? Ya, sisa gambar yang mau digunting nanti tempelkan seperti contoh teacher. Sudah jelas? Ini adalah buku Alam Semesta halaman 24. Oke, nah teacher yang hebat. Kalau sudah selesai di buku Alam Semesta, teacher mengajak anak-anak teacher mengerjakan tugas di buku Bahasa Inggris. Oke. Di buku Bahasa Inggris halaman berapa ya teacher? Oke. Halaman 28. Ya, halaman 28. Di sini perhatikan dulu teacher membacakannya ya. Ya, di sini listen and repeat after your teacher. Ya, itu perintahnya ya. Perintahnya ini buku Bahasa Inggris halaman 28. Katanya listen and repeat after your teacher. Ya, dengarkan dan ya ulangi. Dengarkan dan ulangi gurumu. Ya, dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Ya, oke. Setelah teacher nanti membacakan kalimat-kalimat yang ada di sini, anak-anak teacher dengarkan terlebih dahulu, setelah itu ulangi. Seperti itu maksudnya ya, Nak. Ya, kemudian put an X on the circle. Ya, katanya beri tanda X pada lingkaran. Beri tanda X pada lingkaran. Ya, ini lingkarannya ya. Ya, ini lingkaran di dekat gambar itu. Bagaimana teacher cara mengerjakannya? Pertama, anak teacher harus dengarkan teacher membacakan kalimatnya dulu, baru nanti ulangi kembali, ya. It is a rainy day. Oke? Katanya hari ini hujan. Di sini ada gambar, yaitu satu gambar matahari, kedua gambar awan turun hujan. Kalimatnya, bunyi kalimatnya, it is a rainy day. Ya, katanya hari ini hujan. Berarti mana gambar yang menunjukkan hujan? Ini gambar matahari, ini gambar hujan. Berarti yang disilang adalah ini. Iya, sudah jelas? Ya, ini seperti ini ya, Nak, nomor 1. Kemudian yang kedua, teacher harus lebih dekat lagi ya. Ya, yang kedua, ya, mother say good night. Ya, katanya ibu mengucapkan selamat malam. Di sini ada gambar bulan, di sini ada gambar matahari dan awan. Yang menunjukkan siang biasanya ada benda langit apa? Kalau malam, benda langit yang kita lihat apa? Ayo, sudah tahu anak teacher kan? Ingat, di sini mother say good night. Ibu mengucapkan selamat malam. Berarti benda apa yang kita lihat malam hari? Benda langitnya bulan atau matahari dan awan. Ya, nanti yang disilang adalah sesuai dengan yang teacher, sesuai dengan kalimatnya, ya, yang sudah teacher bacakan. Kemudian yang ini, ketiga, it is cloud. Ya, it is cloud. Artinya berawan. Ya, ini ada gambar bintang, ini ada gambar awan. Berarti yang disilang yang mana? Sesuai dengan kalimatnya. It is cloud. Berawan. Oke. Kemudian ini, kalimat keempat. Father say good afternoon. Ya. Ayah mengucapkan selamat siang. Ini ada gambar bulan, sedangkan ini ada gambar matahari dan awan yang menunjukkan father say good afternoon, selamat siang. Ayah mengucapkan selamat siang. Mana
yang harus kita silang? Lingkaran ini atau ini? Kalau siang hari, benda langit apa yang kita lihat? Bulan atau matahari? Nah, yang kita lihat di siang hari, benda langitnya itu yang kita silang atau diberikan tanda X lingkarannya. Mengerti anak-anak teacher? Pastinya sudah mengerti karena teacher sudah memberikan contoh. Tadi it is a rainy day katanya. Hari ini hujan. Ya, ini gambar matahari, ini gambar awan turun hujan. Yang teacher silang adalah yang menunjukkan turun hujan. Ya, teacher berikan tanda X. Oke, sudah selesai bahasa Inggris. Sekarang teacher mengajak anak-anak teacher tugas terakhirnya di buku apa ya? Di buku kognitif atau di buku kotak. Ayo anak-anak teacher, kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ya, teacher sudah mengajarkan anak-anak teacher mengurutkan benda dari yang terkecil ya. Kalau lewat benda, teacher sering membuat tugas mengurutkan benda dari yang terbesar. Tapi sekarang bilangan. Ya, ayo mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Oke? Ya. Ayo mengurutkan bilangan dari panjang ya. Mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Tidak muat. Oke. Jadi teacher, ayo mengurutkan bilangan dari teacher sambung ya nak, dari yang terbesar. Oke, ayo mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Oke. Nanti bingung anak. Bilangan dari yang terbesar. Ya, nomor 1. Nanti di sini kosongkan. Seperti yang mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Oke, di sini nomor 1 ya nak. Kosong. Nomor 2. Kosong. Nomor 3. Kosong. Nomor 4. Kosong. Barisan kotaknya dikosongkan satu-satu baris. Oke. Pertama di sini 2, 4, 3, 1, 5. Oke. Kemudian di sini 7, 6, 8, 10, 9. Oke. Kemudian di sini. Ya. 11, 13, 14, 15, 12. Oke. Yang keempat 19, 20, 17, 16, 18. Oke. Ya, ini kotak satu baris kosong ya nak. Kosong, kosong. Ya, nanti dilangkahi supaya bisa memperbaiki ini bilangan yang diacak-acak. Ini namanya teacher acak bilangannya ya, tidak berurutan. Tidak berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar, tidak juga berurutan dari yang terbesar ke terkecil. Anak-anak teacher lah tugasnya mengurutkan bilangan ini
menjadi bilangan dari yang terbesar ya. Ya, contohnya ini ada 2, 4, 3, 1, 5. Ya, mana bilangan yang terbesar di sini? Bilangan yang terbesar adalah bilangan, kita buat aja ya tandanya seperti ini, tanda sama dengan. Ya, di sini ya. Di sini supaya anak-anak kecil mengetahui bilangan yang sudah diurutkan dengan benar. Bilangannya yang terbesar di sini adalah 5. Tulis angka 5. Setelah 5, 4. Setelah 4, 3. Setelah 3, 2. Setelah 2, 1. Ya, ini sama dengan kita berhitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu ya, Nak. Jadi, karena tugasnya tadi atau perintahnya mengurutkan bilangan dari yang terbesar, jadi urutkan seperti ini ya. Oke, kalau sudah selesai anak teacher, mari kita mengakhirinya dengan berdoa kembali. Kita berdoa. Ya, kita berdoa ya anak teacher. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak kami sudah selesai belajar. Berkati supaya mereka mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye-bye anak teacher, shalom.